Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan iman yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah ilmu yang didapatkan di majelis ilmu. Dan di antara bentuk takwa seorang muslim adalah menjalankan ibadah sholat, dan di antara syarat sholat dia harus suci. Maka kita masih dalam pembahasan kitab Thaharah, dan dalam kitab fikih memang selalu dimulai dengan kitab Thaharah, karena itu awal dari diterima atau kebaikan sholat seseorang. Kita sampai di bab wudu karena muntah atau berdarah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qaibun au ru'afun au qolasun au madyun, barang siapa yang muntah atau ru'afun mimisan, au qolasun mengeluarkan isi perut di mulut, nah, ini muntah juga. Kemudian au madyun atau keluar madhi, nah, minggu yang lalu kita sudah bahas. Falyan sorif falyatawaddo, maka hendaknya meninggalkan sholat lalu wudu, sehingga orang yang muntah saat sholat batal, orang yang mimisan saat sholat batal, orang yang keluar mati saat sholat batal. Summa liyabni ala sholatih, setelah wudu maka lanjutkan sholatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, selama dia tidak berbicara. Jadi kalau dohir hadis ini menurut Syekh Al-Bassam menunjukkan bahwa apabila seorang mengalami muntah atau keluar darah atau mimisan atau mengeluarkan isi perut dari mulut atau keluar mati sedang ia dalam badan sholat, hendaknya meninggalkan sholat lalu wudu kemudian meneruskan dan menyempurnakan sholatnya. Hal ini tidak membatalkan sholatnya. Jadi ya, umpami dengan kok pengen muntah, terus memungkinkan untuk memuntahkan di luar. Nah, dengan tahan terus muntah di luar. Terus ada air wudu, dengan wudu balik lagi dengan lanjutkan sholat. Nah, kok mungkin dalam proses jalan tenriko dengan muntahkan tadi dengan tinggalkan rakaat kedua, balik-balik udah 4, tadi dengan kekurangan 1. Dohir hadisnya makaten menurut Syekh Al-Bassam. Tapi nek umpami dengan mau membatalkan sholat itu dan nyambung langsung, sehingga tadi yang dari awal tadi tidak dengan hitung, itu juga tidak apa-apa. Betul ya? Nah, terus ini fikih agak unik, bahasanya dengan dalam kondisi mimisan atau muntah, itu bisa kemudian membersihkan diri dulu, tapi jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, baru setelah suci balik lagi. Nah, yang sudah dengan sholat, lakukan sholat sebelum batal itu tetap bisa dihitung. Adapun dalam proses dengan bersuci, nah itu tidak kehitung, sehingga dengan lanjut ke, nah itu tambahannya, sehingga nanti kekurangannya adalah sholat yang luput, rakaat yang luput ketika dengan wudu. Betul. Niki rada unik ya. Tapi nek jenengan bingung Mas, tak batalke wae enggak apa-apa. Jadi jenengan nanti misal mriko ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun kabari sambil habis nopo resiki muntah ini kula, berarti jenengan pun batal. Jadi jenengan ketika balik ke sini nanti ikuti imam pada rakaat yang terakhir dia dapat itu, terus yang dari awal enggak dihitung. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hadis nomor 81, wa an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddu min luhumil ghanam. Nah, ini yang senang sate.
Apakah saya harus wudu karena makan daging kambing? Qala, kata Nabi, in sita, nek kamu mau. Berarti bahasa in sita ini boten wajib. Tegese nek jenengan kersa monggo wudu, nek boten nggih boten napa-napa. Cuman enten cumane. Kalau waktu makan daging kambing jenengan makan bawang, lah di situ jenengan wajib wudunya karena bawangnya. Tapi nek kambing tok tanpa bawang, bawang merah, bawang putih, maka jenengan ndak wudu, apa namanya, ndak membatalkan wudunya, ndak apa-apa. Maksudnya ndak membatalkan wudu ya kan? Ya matur nuwun. Jadi umpama niki bar salat maghrib umpama niki ulama. Terus nunggu isya. Nah, kok enten piyai syukuran kambing guling ten iki gitu kan. Nah, jenengan dahar itu. Nah, jenengan langsung salat isya tanpa wudu boleh. Tapi nek waktu makan kambing itu jenengan makan bawang, lah jenengan harus wudu. Nah, gitu. Tapi nek jenengan ndak wudu, ndak apa-apa. Insita. Lah nek wudu Mas, ya ndak apa-apa. Nabi mengatakan insita. Nek mau wudu silakan, ndak juga ndak apa-apa. Qala, orang itu bertanya lagi, atau min luhumil ibil. Lah kalau yang dimakan itu daging unta gimana? Qala, kata Nabi, na'am, akhrajahu Muslim. Yo, nek kowe wudu. Ini menunjukkan makan daging unta membatalkan wudu. Nah, betul. Makan daging kambing tidak. Nek unta batalkan wudu, kambing tidak. Pertanyaannya, Mas, nek makan daging ayam batal atau enggak? Boten. Artinya nek kambing itu enggak, berarti yang lebih kecil enggak gitu ya. Jadi nek misalnya dengan bar maghrib beli pecel lele, nah, makan lele, terus belum batal, terus dengar azan langsung sholat, tidak apa-apa. Tapi nek mau wudu, ya tidak apa-apa. Oh, lambiku kebak, selilit, rapenak, kemutok, ya tidak apa-apa, gitu kan. Ngerti ya? Artinya fikihnya seluas itu. Mau wudu monggo, tidak apa-apa. Kumur toh ya tidak apa-apa. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti nyinggung. Bari kita tuh ngomong nek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka mandilah. Berarti fikihnya orang yang wajib mandi selain karena hubungan suami istri, selain karena mimpi basah, selain karena keluar mandi, nah, maka juga termasuk orang yang setelah memandikan jenazah. Dan ini kalau kita mengambil hikmahnya, orang itu begitu sudah meninggal ketika masih hidup, maka sistem imun itu masih bekerja, sehingga bakteri-bakteri dalam tubuh itu terkontrol. Tapi begitu sudah meninggal, itu bakteri dalam tubuh itu sudah corok hewan itu sudah lepas, liar. Nah, boleh diprosesi dimandikan, terus dipencet, dikeluarkan, terus disikali, diobok-obok, nah maka berpotensi adanya bakteri-bakteri, kuman-kuman dari si mayit ini yang berpindah kepada yang memandikan. Makanya syariat memerintahkan orang yang memprosesi jenazah itu untuk mandi. Hikmahnya ngoten. Mungkin khawatirnya nek boten mandi terkontaminasi. Nek terkontaminasi kan nanti tinggal efeknya. Mungkin diare, mungkin macam-macam. Apalagi kalau dia punya penyakit menular zaman Covid itu bisa meninggal. Nah, waman hamalahu, tapi nek dia cuma junjung tok, mikul tok, fal yatawaddo wudu. Nah, maka wudulah. Itu ya, dari syariat kita ya, kalau memandikan jenazah ya kita mandi. Kalau membawa mikul ya, baik mikul yang dari rumah ke kuburan atau yang nampani itu, itu nggih paling boten wudu.
Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Nasai wa Tirmidzi, dan Imam Nasai dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankannya. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, la yasihu fi hadzal bab syai'. Tidak ada hadis yang sahih tentang bab ini. Artinya di sini hadisnya statusnya hasan, tidak sampai pada level sahih menurut Imam Ahmad. Walaupun ini catatan kakinya ini menurut Imam Al-Albani dan seterusnya ini disebut hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki kalau memandikan di sini ada lagi sing daerah tertentu niku mandikannya itu tidak ditaruh jenazah, tapi dipangku. Kulo nate niku dipangku dalah kulo niku entuke pas nggon kepala. Jadi begitu jujusi enek sing mencet perute niku, wah manten sing medal bus. Kulo ya lebih ngerti enten model ngoten niku, Pak. Jadi sampai kula niku rada protes, golek-goleke meja, iki ora enak kanggo meja-meja Mas. Aduh. Lala yo butuh wong sing niku napa jenenge? Mangku niku lho. Aduh ya wis. Tiba dulur darine maju kena mundur kena. Nggih. Apalagi yang kayak gitu harus mandi itu benar-benar mandi. Wa Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, tentang bahwasanya dalam sebuah surat yang ditulis oleh Nabi kepada Amr bin Hazm tertulis Allah yamassal Quran illa tahirun, seyogyanya janganlah menyentuh Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Jadi kalau hadas kecil ya wudu, hadas besar ya mandi. Niki hukum ini berlaku untuk mushaf. Kalau tidak pakai mushaf alias pakai HP, maka jenengan yang berhadas kecil maupun besar diperbolehkan. Tapi kalau bentuknya mushaf, jenengan yang berhadas kecil wajib wudu, jenengan yang berhadas besar wajib mandi. Lah hadas besar haid Mas, ya berarti ditunda haidnya selesai. Iki orang mau haid nifas, ya ditunda nifasnya selesai. Nah haid itu diingat-ingat yang pernah saya sampaikan, jumlah harinya kebiasaannya berapa, atau tanggal biasanya berapa, atau bentuk biasanya seperti apa, atau warna biasanya seperti apa. Nah yang tidak masuk 4 kategori ini itu disebut istihadah. Kok ngepasi berlahiran habis melahirkan, maka itu disebut nifas. Kalau nifas maksimal 40 hari, sehingga ketika ada seorang wanita nifas 50 hari, maka hari yang ke-41 dia wajib sholat, mandi dan seterusnya. Dan itu dihitung sebagai istihadah. Ibu mana? Ibu. Ibu di rumah. Nah, dan itu. Nah, kalau kemudian nifasnya 2 minggu, maka ya jangan dipolke 40 hari. Berarti hari yang ke-15 ya wajib sholat, wajib mandi dan seterusnya. Nanti ada seorang perempuan itu hari ke-15 atau hari ke-16 sudah enggak nifas, tetap enggak sholat, ditanggapi garwane. Ojo demo aku jek nifas. Loh, kan wis rampung ngomongnya. Ya rampung kan getih, tapi kan urung 40 dino. Nah, itu salah ya. Jadi kalau emang nifasnya kurang dari 40 hari ya kurang dari 40 hari itu. Tapi kalau lebih dari 40 hari ya maksimal 40 hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, qalat dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Rasulullah SAW yuzkurullah ala kulli ahyanihi. Bahasanya Nabi SAW menyebut asma Allah dalam setiap kondisi. Nah, ini apa nih sarahnya? Kata Syekh Utsaimin, hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah memahami tentang kondisi Nabi SAW dan tentang keutamaan berzikir kepada Allah secara rutin dan terus-menerus, serta tidak dapat dipungkiri bahwa zikir kepada Allah adalah kehidupan bagi hati seperti kedudukan air yang menyirami tanaman buah-buahan. Akan tetapi dengan syarat orang yang berzikir benar-benar berzikir kepada Allah dengan lisan dan hatinya, begitu pula disyaratkan dalam keadaan suci.
Artinya Nabi SAW itu seorang suri teladan yang terbaik. Beliau itu tidak pernah dalam kondisi batal wudhu. Artinya kalau wudhu beliau kemudian kentut misal gitu atau habis buang air, maka beliau wudhu lagi. Nah, dalam kondisi yang selalu suci itu beliau selalu zikir. Sampai seorang Abdullah bin Salam itu mendatangi Nabi dan bertanya tentang sebuah pertanyaan yang hanya bisa menjawab adalah seorang nabi atau seorang rasul. Salah satu pertanyaannya, bagaimana tidurnya nabi yang umi itu? Nabi pun menjawab, nabi yang umi itu ketika tidur matanya merem, memejamkan mata, tapi hatinya selalu berzikir. Sehingga bisa jenengan pahami dalam kondisi tidur saja Nabi itu zikir, nopo meleh dalam kondisi buatan tidur. Sehingga ketika tempatnya memungkinkan tidak dilarang berzikir, bukan pas buang air dan seterusnya, maka beliau SAW itu dalam kondisi diam pun beliau berzikir. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita, ya, pentingnya selalu menjaga wudhu dan punya akses untuk selalu berzikir. Karena Bilal bin Rabah itu pernah ditanya oleh Nabi SAW, kok aku dengar suara sendalmu di surga? Kenapa wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah dalam kondisi batal wudhu kecuali aku wudhu lagi. Dan setelah wudhu aku sholat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Bilal bin Rabah itu belajar dari Nabi SAW bagaimana pentingnya menjaga diri agar selalu suci. Dan kesucian itu menyebabkan zikir itu menjadi lebih khusyuk. Pramila jenengan yang kentut, yang makan daging unta, atau kemudian habis pipis dan seterusnya, maka segera wudhu. Wabil khusus nanti dalam bab tidur, orang-orang yang tidur dalam kondisi wudhu, maka malaikat akan mendoakannya sampai bangun. Macam-macam keutamaannya, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku dari ngomongin soal sisi kesehatan. Jelas itu mungkin kesehatan itu banyak. Kemudian hadis berikutnya nomor 85, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu Daraqutni wa layyanahu. Bahwasanya Anas bin Malik berkata, bahwa Nabi sallallahu alaihi berbekam lalu sholat tanpa wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Daraqutni dan dilemahkannya. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini mengindikasikan bahwa berbekam tidak membatalkan wudhu, bahkan boleh melakukan sholat setelahnya. Dan hadis ini menyatakan tentang asalnya bahwa keluarnya darah dari badan selain dari kemaluan tidak membatalkan wudhu. Pada dasarnya tidak membatalkan wudhu sampai ada hal yang dapat mengangkat atau mengeluarkan dari asalnya. Jadi kalau tadi ketika mimisan, maka seorang yang mimisan itu diminta untuk wudhu tapi tidak membatalkan sholat. Nah, dalam kondisi beliau ini tidak sedang sholat, beliau ini berbekam. Nah, setelah bekam, beliau kan masih punya wudhu. Nah, beliau langsung sholat. Menurut hadis ini, bekam tidak membatalkan wudhu. Tapi, di sini hadisnya disebut lemah. Menurut beberapa imam, yaitu seperti Sholih bin Muqatil, kemudian Sulaiman bin Daud al-Quraisy dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, kelebihan kitab ini dibandingkan kitab yang lain itu menggabungkan dalil yang lemah sama yang sahih, biar orang yang berbeda pendapat tahu nek sing mbok pegang itu dalilnya lemah atau enggak. Nanti dalam bab kunut subuh niku enten insyaallah. Nah, dalam konteks ini maka kalau kita memahaminya, maka di sini dicantumkan dalilnya lemah, maka maksudnya biar kita tahu nek orang yang berbekam kemudian dikatakan tidak usah wudhu karena Nabi begitu, maka hadisnya lemah. Sehingga yang benar kebalikannya. Berarti nek jenengan bekam, setelah dibersihkan niko jenengan tetap wudhu. Dan itu sesuai dengan yang mimisan tadi. Mimisan itu diperintahkan untuk wudhu. Tapi karena posisi misal tadi pas lagi sholat diputus di tengah jalan, jenengan juga nggak ngomong sama sekali, dengan wudhu jenengan bisa balik lagi. Nah, rakaat-rakaat awal yang jenengan tadi sudah dapat nggak hilang, bisa dihitung. Nah, sedangkan rakaat yang tertinggal ketika jenengan proses wudhu selama nggak ngomong nah itu nanti yang menjadi terhutang yang harus dibayar setelah salamnya imam.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek salat jamaah, nek salat piyambak, misal nggih salat zuhur nonton jenengan salat teng omah kok mimisen, nah langsung ke kamar mandi dibersihkan. Begitu udah dibersihkan rampung wudu. Begitu udah selesai langsung tutup tadi dapat 2 rakaat langsung rakaat 3 dan 4. Kalau sholat sendirian selama belum ngobrol. Nah, tapi kalau baru wudu di kamar mandi terus ditanggapi garwane lagi ngomong Pak wudu, udah batal. Berarti yang 2 tadi enggak kanggu ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, al-ainu wika ussinna. Maaf, al-ainu wika ussahi. Bahasanya yang namanya mata itu tali pengikat sahi niku napa? Dubur. Fa idana matil ainani istatlaqal wika. Apabila mata telah tertidur, maka terlepaslah tali itu. Maksudnya di sini mengisyaratkan bahwa tidur yang dapat membatalkan wudu adalah yang dapat melepaskan tali itu, yaitu tidur yang lelap dengan posisi dubur yang terlentang dan mengeluarkan angin kentut tanpa disadari orangnya. Kentut membatalkan wudu sebagaimana tidur yang tidak melepaskan tali tersebut tidak membatalkan wudu. Maksudnya orang itu kalau sudah tidur sampai tidak sadar, ada potensi ketika tidur ngentut. Ada potensi ketika tidur ngapun tangannya mungkin kukur-kukur bokong terus nyenggol, najis. Maka diperintahkan orang-orang yang tidur itu untuk wudu. Sebenarnya hikmahnya yang membersihkan tangannya, dan nanti kalau dia tang itu langsung nyomot panganan itu kan berpotensi bakteri yang ada di belakang itu terus masuk lewat atas lagi gitu loh, marai diare gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya terkait dengan wudu berarti apa? Orang yang tidur nganti angkler, gampangnya nganti ngorok gitu, itu wudhunya batal. Sehingga kalau dikontekskan di sholat Jumat, nah, sebagian orang itu kan punya pendapat bahwasanya ketika khatib naik mimbar alias sholat Jumat itu adalah saat paling menyenangkan untuk tidur. Nah, maka nek niate ngoten niku mangkat ngarep dhewe turu ngorok banter, maka orang itu harus wudu lagi. Kenapa? Wudunya batal. Maka ketika jenengan pengen mendapatkan hikmah dari Jumatan yang baik, jenengan sebelum Jumatan niku nggih kinten-kinten 5, 10 atau 15 menit, jenengan bisa tidur dulu. Lah di mana Mas? Monggo, mau di rumah, di kantor monggo. Nek ning omah kok kebablasan ora digugah bojoku, nek masjid enggak apa-apa, jenengan masuk. Misal nggih, adane misal jam 12 kurang seperempat misalnya, jenengan masuk jam setengah 12. Jenengan paling belakang sana senderan, merem dulu sebentar, 10-15 menit. Nanti sedang adzan, luar jenengan wudu. Sehingga jenengan bisa mendengarkan khatib tanpa ngantuk. Tapi nek jenengan di luar, entah kerja, entah ngobrol sama siapa, entah ngapain, entah lagi latihan manah gitu, ning kono kae. Dari pagi sampai mentok mau adzan baru selesai. Nah, akhirnya masuk tempat sholat ngantuk. Mbok wis adus yo ngantuk gitu kan. Nah, karena ngantuk akhirnya tidur. Nah, nek tidurnya sampai los gitu, sampai ndak inget gitu kan. Kadang ada tau orang tidur itu gugah ngadeg gitu sempoyongan kayak meh geblak gitu. Karena geringingan ya kan. Maka yang seperti itu wudunya batal. Nek wudunya batal berarti nek dia sholat Jumat ya ora kanggo. Ngoten to. Karena apa? Karena wudu syarat sahnya sholat. Nah, kok wudunya batal ya sholatnya ndak sah, Jumatannya ndak sah. Ngoten nggih. Jadi hadis ini mengkonfirmasi bahwasanya orang-orang yang tidurnya lelap, benar-benar tidur, bukan sing sadar gitu, benar-benar tidur, nanti ngorok, itulah orang-orang yang wudunya batal. Mau mulai wis ngorok ngentut sisanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setunggal melih. Wazada, dan ada tambahan, wa man nama falyatawaddo, dan siapa yang tidur maka wudulah. Wa hadhihi ziyadah wa fi hadhil hadis wa fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadis Ali duna qaulihi istatlaqo al-wika. Dalam kalimat ini ada tambahan hadis dari Abu Dawud dari hadis Ali tanpa bagian terlepaslah tali itu.
dan pada kedua sanadnya ada kelemahan. Jadi di sini yang di atas tadi dikatakan sahih, yang di bawah disebut lemah, tapi menurut Abu Dawud dihasankan oleh Imam Al-Albani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hadisnya ada dua, bahwasanya orang yang tidur lelap itu membatalkan wudu, satunya sahih, satunya hasan. Intinya tetap batal. Makanya jadi sebaiknya kalau kita memang dalam posisi mau Jumatan, sebaiknya kita mempersiapkan diri dengan istirahat itu. Nah, misal mas-mas ini yang santri-santri ini Jumat bal-balan gitu kan. Yo jam 10 rampung. Nah, habis itu istirahat dulu sebentar, setengah jam atau sejam sampai jam 11 baru mandi, baru masuk masjid. Nah, bal-balannya jam 11. Terus ngantri setengah 12 baru siap masuk, harus tunggu kabeh gitu kan. Makanya kenapa? Ada kenapanya. Kenapa sunnahnya seorang khotib itu ketika naik mimbar itu harus benar-benar menyampaikan itu dengan penuh suara lantang kayak seorang panglima perang memimpin perang. Yung jagani jamaah sing mantuk-mantuk niku. Ada mulai nganti gede-gede ketika wis nganggo mic swara dipolke kok yo jek sing turu. Berarti ya ngantuke tenanan berarti. Makanya yang seperti itu kita harus coba untuk perbaiki, karena yang namanya majelis ilmu terwajib, yang paling wajib pada seorang hamba niku nggih pas Jumatan niku. Nah, dengan kita mendengarkan apa yang disampaikan khotib gitu, kita bawa pulang sebagai oleh-oleh di keluarga, kita sampaikan. Nah, sehingga rantai distribusi firman Allah dari langit ke-7 ke Baitul Izzah ke dunia, kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabi'in, ulama, amilin, kemudian sampai pada khutbah, sampai pada kita kaum muslimin. Nah, itu bisa dilanjutkan ke rumah gitu. Nah, sehingga harapannya ketika itu berestafet terus, nah sakinah mawaddah warahmah itu di depan mata. Tapi nek anggar Jumat atau elingan sing disampaikan khotib apa, bahkan ngapunten yang di rumah itu anggar garwane pulang sing ditikoki ora mau khotibnya cerita apa Pak, atau ngomong apa Mas, ditikoki berkate apa Pak. Ya sudah, itu tidak pernah tertransfer wahyu itu, firman itu. Karena tidak pernah tertransfer, akhirnya apa? Rumah tidak pernah dihiasi dengan Al-Quran, tidak pernah dihiasi dengan agama. Akhirnya singup, sumpek, akhirnya kerap rame, padu, pegatan. Dan itu data tiap tahun ribuan. Di Solo sendiri itu bulan Juli yang lalu sudah 600-an kasus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.